Kembali disergap pemirsa, seorang pria mengamuk dan menantang warga satu kampung di Tapin, Kalimantan Selatan. Korban membawa senjata tajam sehingga membuat sejumlah wanita dan anak-anak ketakutan. Pria ini mengancam menggunakan senjata tajam saat mencari seorang warga di sebuah rumah di Parigi, Bakarangan, Tapin, Kalimantan Selatan. Namun ternyata warga yang dicari masih berusia 16 tahun dan pria ini menantang warga sekampung. Sebagian warga sudah berangkat kerja, para wanita dan anak-anak memilih untuk kabur. Seorang kakek nekat melawan hingga pelaku terluka di bagian tangan. Korban yang tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit, sementara kakek yang membela diri diamankan di Polres Tapin. Anakku anung bener anakku. Salah urang ikan. Mungkin kada anu Seorang wanita ditemukan tewas dimutilasi di area persawahan di Tegal, Jawa Tengah. Sadis, beberapa bagian tubuh korban bahkan hilang. Keluarga histeris saat jenazah korban dibawa ke rumah duka. Keluarga Kasni 59 tahun histeris saat jenazah korban mutilasi tersebut tiba di rumah duka di Desa Jatimulya, Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebelumnya jenazah petani wanita tersebut diotopsi tim Bidokes Polda Jawa Tengah. Korban ditemukan tewas mengenaskan tanpa busana oleh suaminya di sawah tempatnya bekerja. Beberapa bagian tubuh korban juga hilang. Pagi sebelum kejadian, korban berangkat ke sawah yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Namun saat jam makan siang, korban tak kunjung pulang. Suami korban segera menyusul ke sawah dan mendapati sang istri sudah tewas tergeletak di sawah dengan kondisi mengenaskan. Selain sebagai petani, korban juga aktif di organisasi keagamaan. Di sana, di sawah. Keadaannya bagaimana saat masih? Yang enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Udah pakaian ya udah ujung semua. Udah lepas semua. Iya. Terus Bapak saat itu langsung minta tolong orang atau gimana Pak? Ya minta tolong orang. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, polisi mengerahkan anjing pelacak saat olah TKP menyelidiki pembunuhan korban Kasni secara mutilasi di persawahan di Tegal, Jawa Tengah. Sadis, beberapa bagian tubuh korban hilang. Anjing pelacak dikerahkan polisi saat olah TKP menyelidiki pembunuhan terhadap Kasni. Wanita berusia 59 tahun ini ditemukan penuh luka di area persawahan Desa Jatimulyaten, Tegal, Jawa Tengah. Hasil otopsi didapati luka pada bagian leher korban. Barang korban juga tidak ada yang hilang. Polisi memeriksa 9 saksi untuk mengungkap pelaku serta motif pembunuhan sadis. Progres penyelidikan sampai sejauh ini kami dari Satreskrim Polres Tegal masih melakukan upaya serangkaian kegiatan penyelidikan, diantaranya pemeriksaan saksi, sudah 9 orang saksi yang kita minta keterangan, dan sampai dengan saat ini tim masih berada di lapangan. Seorang guru ngaji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap atas dugaan kasus pembegalan. Keluarga mencurigai adanya kejanggalan saat penangkapan. CCTV merekam saat M. Fikri, seorang guru ngaji, ditangkap polisi di warung orang tuanya di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fikri ditangkap bersama 8 temannya atas dugaan kasus begal terhadap Darusman Ferdiansyah, seorang pengendara motor di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Bekasi. 5 teman Fikri telah dibebaskan, sementara Fikri dan 3 temannya masih ditahan polisi. Keluarga Fikri menduga ada kejanggalan saat penangkapan. Saya cek kebenaran bahwa anak-anak kita ngebegal gitu. Saya cek, kan saya masang CCTV. Nah, ada pada tanggal 24 Juli itu apa yang dituduhkan oleh kepolisian, si Fikri ada di sini lagi tidur, dan banyak juga saksi-saksinya. Nah, motor saya yang dipakai katanya untuk melakukan aksi pembegalan yang Beat Street itu ada di depan rumah, di bawah rumah pohon.
Keluarga Fikri mengadu ke Komnas HAM dan LBH Jakarta untuk mendapat keadilan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Seorang preman kampung diamuk puluhan sopir truk di Mojokerto, Jawa Timur karena melakukan pemerasan uang. Para sopir marah karena pelaku minta uang hingga Rp500.000 untuk setiap truk. Dalam rekaman video amatir ini, seorang preman desa Mojo Agung diamuk para sopir di warung kopi di Jalan Raya Bebas, Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku diamuk setelah memaksa meminta uang kepada para sopir pengangkut sepatu. Sopir lain yang pernah dimintai uang secara paksa ikut mengeroyok karena pelaku setiap hari mendatanginya. Orang cat mobil, minta pajakan mobil, minta mobil truk, mas. Mintanya nggak sedikit, dikasih sedikit nggak mau. Paling banyak 500.000 paling sedikit. Tadi itu dapat 900. Pelaku telah diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan di Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Sekelompok remaja pengendara motor menyerang rombongan pengantar jenazah yang akan melakukan pemakaman. Penyerangan yang menyebabkan seorang remaja terluka ini diduga salah sasaran. Sekelompok remaja pengendara motor bersenjata tajam menyerang kelompok remaja lainnya di Jalan Raya Pekuburan Islam, Maros, Sulawesi Selatan. Namun serangan salah sasaran. Pelaku melempar senjata tajam ke rombongan pengantar jenazah yang akan melakukan pemakaman. Akibatnya, seorang remaja menjadi korban salah sasaran terkena busur panah di bagian dada. Polisi menangkap 5 pelaku, 3 diantaranya masih di bawah umur. Motif penyerangan diduga balas dendam antar 2 kelompok remaja. Korban adalah warga setempat, bukan warga dari kedua belah pihak yang kami maksud. Kejadian, korban saat itu keluar karena ada keributan di area perkuburan. Kemudian ada 2 orang lelaki berboncengan dengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Dan seorang laki-laki yang dibonceng tiba-tiba langsung melepaskan anak panah ke arah korban dan mengenai pada bagian dada. Kelima pelaku ditahan di Mapolres Maros dan terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Komplotan pencuri terekam kamera CCTV menggasak motor milik seorang wanita karyawan salah satu televisi lokal di Medan Johor, Sumatera Utara. Tak butuh waktu lama, sepeda motor incaran yang diparkir di depan kantor digasak pelaku. Dua pencuri yang menggunakan motor berhenti di depan sebuah kantor televisi lokal di kawasan Medan Johor, Sumatera Utara. Satu pelaku turun dan langsung mendekati motor incarannya yang terparkir. Kedua pelaku dengan mudah mengambil motor milik seorang buruh harian. Kejadian ini baru disadari korban saat akan pulang usai bekerja. Saya kan tadi pagi kerja 6:30. Saya taruh situ keretanya. Jalan saya di atas. Tiba saya pulang 8:30 kok udah nggak ada kereta. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek setempat. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid melaporkan. Seorang guru di Bogor, Jawa Barat ditangkap warga saat berbuat mesum dengan wanita selingkuhannya di toilet musola. Ironis, kedua pelaku masing-masing telah berkeluarga. Ayo, kenaon sia. Kenaon. Warga kampung Cihaur, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggerebek pasangan mesum dari sebuah toilet di musola. Warga yang kesal langsung membawanya ke kantor desa Singasari untuk diadili. Keduanya merupakan pasangan selingkuh. Sang pria, seorang guru di wilayah Jonggol, sudah memiliki istri. Sedangkan sang wanita, seorang ibu rumah tangga dan juga telah memiliki suami tak jauh dari lokasi kejadian. Kedua pasangan ini mengaku telah terlibat perselingkuhan sebulan terakhir. Awalnya warga mengira pria dan wanita yang turun dari mobil akan beribadah di musola tersebut. Warga curiga saat melihat pria dan wanita tersebut masuk ke toilet bersamaan hingga berbuat mesum. Orang Cibodas, ya, kelakuannya di tempat
warga saya. Itu doang. Nah setelah itu dibawa kemana Pak? Untuk menghindari amukan massa langsung dibawa ke berwajib. Gitu. Nah, katanya itu guru ya Pak? Iya, katanya si guru saja belum jelas banget ini kepastiannya aja guru. Gitu. Kedua pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cayat Supriyatna melaporkan. Seorang gadis ditemukan tewas dengan bekas cekikan di rumah kontrakan di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum tewas, korban terlihat bersama dengan kekasihnya. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Baduanya